Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Adapun cakupan materinya yaitu iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa taala dan juga tugas Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala yang mana di sini saya akan memberikan atau menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala yaitu meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala yang mana ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Ya, jadi itu pengertian iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, iman yang artinya kita yakin. Artinya kita benar-benar yakin bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sini kita harus bisa membedakan antara Nabi dan Rasul. Nabi yang artinya manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan pengertian Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firmannya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Ya, jadi kita harus bisa membedakan antara Nabi dan juga Rasul. Nah, setelah pengertiannya, selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat Rasulullah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat wajib yang pertama. Ya, lalu Rasulullah mempunyai sifat mustahil dan juga sifat jaiz. Sebelum ke sifat Rasulullah, di sini ada dalil beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Jadi kita beriman kepada Rasulullah itu ada dalilnya, ya, bukan sembarangan kita diperintahkan begitu saja. Apa dalilnya? Dalilnya ada dalam surah An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Tuh. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Ya, jadi ada kitab Allah Subhanahu wa taala yang harus kita imani, ya, yaitu kitab Al-Qur'an, Taurat, Injil dan juga Zabur. Ya, makanya di sini disebutkan Al-Qur'an sebelumnya yaitu Al-Qur'an sebelum Al-Qur'anul Karim. Barang siapa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kepada malaikatnya, kitabnya, rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sejauh-jauhnya. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Jadi kita harus beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Jangan ada keraguan dalam hati kita. Ya. Kita harus beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada kita sebagai umatnya dan juga diutus kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut ke sifat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mempunyai sifat siddiq, sifat amanah, sifat tabligh dan juga fatona. Ya. Sifat siddiq yang artinya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam selalu benar. Jadi apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya adalah perkataan yang benar, ya. Ada kisahnya. Apa yang disembah oleh bapaknya adalah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan mudarat. Ya, artinya yaitu dengan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala.
maka jauhilah. Untuk apa? Jauhi untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam ayat 41 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Qur'an. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Ya. Jadi benar. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mempunyai sifat amanah. Apa amanah? Yaitu Rasul selalu dapat dipercaya. Ya, ada contohnya yaitu di saat kaum Nabi Nuh alaihissalam mendustakan apa yang dibawa olehnya, Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan bahwa Nuh alaihissalam adalah orang yang terpercaya atau orang amanah. Ya, ada dalilnya yaitu dalam surah Asy-Syu'ara ayat 106 dan 107. Idh qala lahum akhuhum Nuhun alla tattaqun inni lakum rasulun amin. Artinya ketika saudara mereka yaitu Nuh berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini seorang rasul terpercaya, yaitu diutus kepadamu. Tuh, sudah ada dalilnya. Ya, jadi amanah. Amanah artinya apa? Dapat dipercaya. Nah, selanjutnya apa lagi? Yaitu tabligh. Yaitu Rasulullah selalu menyampaikan wahyu. Tabligh itu artinya menyampaikan. Menyampaikan apa? Wahyu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada satupun ayat yang disembunyikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang tidak disampaikan kepada umatnya. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala tanpa ada yang disembunyi-sembunyikan. Ya, tanpa ada yang dikurang-kurangkan dan tanpa ada yang dilebih-lebihkan. Nah, selanjutnya adalah sifat fatona. Fatona artinya cerdas. Ya, Rasulullah mempunyai sifat fatona, memiliki sifat kecerdasan yang tinggi. Fatona itu bukan hanya cerdas biasa, tapi kecerdasan yang tinggi. Ya, itulah yang dimiliki oleh Rasul Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah fatona. Nah, itulah sifat wajib bagi Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat mustahilnya apa? Di sini ada kizib, khianat, hitmah, dan balada. Kizib apa? Kizib yang artinya bohong. Ya. Bisa dikatakan bohong, bisa juga dikatakan seperti dusta. Jadi kizib itu mustahil Rasul itu bohong dan dusta. Ya. Karena kenapa? Karena semua perkataan dan perbuatan Rasul tidak pernah bohong ataupun dusta. Ada dalilnya dalam surah An-Najm ayat 2 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Artinya, kawanmu Nabi Muhammad SAW tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran menurut keinginannya, tidak lain Al-Quran adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi tidak berbohong, tidak dusta, dan yang disampaikan sesuai dengan apa yang menjadi firman Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Lalu sifat mustahil bagi Rasul Allah adalah yaitu khianat. Ya, khianat mustahil bagi Rasul. Ya, semua yang diamanatkan kepada Rasul pasti dilaksanakan. Ya, ada dalilnya dalam surah Al-An'am ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbika la ilaha illahu wa 'arid 'anil musyrikin. Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Muhammad, tidak ada Tuhan selain Dia. Siapa selain Dia? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan
berpalinglah dari orang-orang musyrik. Tuh. Jadi sifat khianat tidak ada pada diri Rasul Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya selain sifat mustahil khianat yaitu adalah khitman. Ya, khitman. Mustahil Rasulullah yaitu menyembunyikan kebenaran. Khitman itu menyembunyikan kebenaran. Ya, setiap firman yang Rasul terima dari Allah Subhanahu wa taala pasti disampaikan kepada umatnya. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang dikurang-kurangkan, tidak ada yang dilebih-lebihkan. Lalu sifat mustahil lagi balada. Ya, mustahil Rasul itu bodoh. Balada itu bodoh. Ya, meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tetapi Rasulullah itu adalah orang yang pandai. Ya, kenapa? Karena Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian itu dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Jadi kita itu di awal itu kita dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Ya. Tapi bukan berarti Rasulullah tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, bukan berarti Rasulullah bodoh. Ya. Rasulullah tetap pandai. Ya. Rasulullah tetap orang yang cerdas. Ada dalam surah Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta janganlah pedulikan orang-orang yang bodoh. Ya. Rasulullah bukan orang yang bodoh. Rasul Allah Subhanahu wa taala orang yang pandai, orang yang cerdas. Ya. Tidak mungkin Allah mengutus Rasul dalam keadaan posisinya Rasul itu bodoh, tidak mungkin. Ya, Rasulullah mempunyai sifat yang cerdas dan sifat mustahilnya adalah bodoh. Nah, lalu sifat jaiz. Ya, Rasulullah mempunyai sifat jaiz. Sifat jaiz itu apa sih? Sifat jaiz itu seperti kita. Nah, seperti kita yaitu umat Rasul. Sifat jaiz itu sifat kemanusiaan. Ya, al-aradul basyariyah. Artinya Rasulullah memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, ya, berkeluarga dan lain sebagainya. Ya, sama seperti kita, Rasulullah mempunyai sifat itu. Bahkan seorang Rasul tetap meninggal sebagaimana makhluk lainnya, sama seperti kita. Ya. Selain Rasulullah memiliki sifat wajib dan juga lawannya, Rasulullah mempunyai sifat jaiz yang tadi saya sampaikan. Akan tetapi sifat jaiz Rasul dengan sifat jaiz Allah itu sangat berbeda. Jangan kita samakan dengan sifat jaiz Rasul dan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama. Ya, Rasulullah ada sifat yang seperti kita, yaitu sifat jaiz seperti makan dan lain sebagainya. Namun itu tidak berarti bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu tugas Rasulullah. Apa tugas Rasulullah? Rasulullah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengemban tugas yang tidak ringan. Tugasnya berat sekali. Ya, apa saja di antaranya? Yaitu menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, risalah yang Allah tugaskan kepada Rasul disampaikan kepada kita. Lalu mengajak kepada tauhid. Tauhid itu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah. Tauhid itu wahid, artinya satu, esa. Jadi diperintahkan ya kepada Rasul untuk apa? Untuk mengajak kita umatnya untuk mengesahkan Allah, menjadikan Allah sebagai Tuhan satu-satunya yang wajib disembah dan tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu memberi kabar gembira kepada orang mukmin. Nah, kabar gembiranya apa? Ya pasti orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kabar gembira
oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya orang yang beriman kepada Allah selalu melakukan amal soleh, ya jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu pun memberikan peringatan kepada orang kafir. Lalu menunjukkan jalan yang lurus. Nah, diutusnya Rasulullah, tugasnya salah satunya adalah untuk menunjukkan kita kepada jalan yang lurus, memberitahu kepada kita nih jalan yang benar itu ini, jalan yang salah itu ini. Maka kerjakanlah jalan yang benar dan jauhkanlah jalan yang yang buruk. Tuh, itu tugas Rasulullah. Lalu membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Tuh, membersihkan kita semua dari dari sifat-sifat yang buruk, dari akhlak-akhlak yang buruk, dari kebodohan yang kita miliki. Untuk untuk menjadi orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang tahu mana yang baik untuk kita dan mana yang tidak baik untuk kita. Lalu mengajarkan kitab, ya, yaitu kitab Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup kita. Bahwasanya apabila kita membaca Al-Quran, memahami isinya, ya, maka di situ kita akan bertambah keimanan kita. Lalu kita bisa menjaga diri kita dari perbuatan yang buruk serta membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh, itulah tugas-tugas Rasul Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita ketahui. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keimanan kita kepada Rasul, ya, kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala, kepada malaikat, kepada yaumil akhir. Kita harus percaya, yakin bahwa Tuhan kita hanya Allah, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada, bahwa kitab kita itu Al-Quranul Karim, kita harus beriman. Lalu kita harus beriman kepada malaikat, harus yakin bahwa malaikat itu ada, bahwasanya pencatat amal baik buruk ada, penjaga pintu surga neraka ada, dan lain-lainnya. Juga bahwa hari kiamat itu pasti akan datang, itu pun harus kita yakini, harus kita imani. Nah, semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.